maskapai yang berjadwal ya, maskapai berjadwal ini kayak apa, mereka tergantung dari penumpang tadinya. Bisnis modelnya sangat tergantung dengan jumlah penumpang. Kita bisa lihat, sampai Desember, tahun kemarin 2020 itu jumlah penumpang yang apa, itu hanya mereka mengangkut 55% dibanding tahun sebelumnya. Bayangkan itu kalau dari lebaran tahun kemarin tuh mereka hanya mungkin mulai dari 5%, pelan-pelan naik ke 50. Jadi bisa bayangkan itu kayak setengah dari income mereka hilang, ya. Dan kita juga harus ingat juga penumpang yang terbang sekarang tidak bersedia bayar harga tiket yang seperti dulu. Jadi tentu akan lebih murah dari biasanya per penumpangnya. Nah ini tentu dampaknya besar sekali gitu. Mereka punya armada misalnya 100%, penumpangnya sekarang hanya 50%. Ini kan nggak imbang gitu. Jadi tentu eh, cash flow crunch-nya ini lama-kelamaan ya akan menjadi kronis gitu. Dan saya rasa ini tidak unik di Garuda saja ya, justru maskapai-maskapai di Indonesia ini beruntung kita punya pasar domestik yang cukup kuat. Hanya saja sekarang pertanyaannya, cukup nggak ini kita melakukan langkah-langkah yang ada. Kalau dari kasus Garuda tidak cukup, kita harus melakukan langkah-langkah yang lain. Pengurangan armada dengan penyusunan proyek ke depan dan juga mencari lini bisnis yang lain gitu. Mhm. Pak, kalau kita lihat juga dengan tekanan yang sangat besar terhadap Garuda Indonesia, Anda melihat upaya untuk melakukan efisiensi ini adalah ya satu-satunya jalan begitu untuk bisa mempertahankan Garuda Indonesia? Tidak gitu. Ini salah satu jalan, yang harus dilakukan ya. Kembali lagi sebenarnya kita kembali ke projection ke depannya. Inaka sendiri sudah mengatakan bahwa, domestik itu pulih 2023, 2024 ya. Dan mungkin baru baru keluar dari fase kritis ini baru, tahun 2022. Jadi kita bisa bayangkan, eee, maskapai harus siap dengan pendapatan yang jauh berkurang dari biasanya, hanya untuk di domestik saja ya, harus lebih kurang dari biasanya sampai 2023, dari tahun kemarin. Ya belum lagi internasional, itu mungkin baru 2024, 2026 baru bisa pulih. Eee, Mhm. Bisnis mana yang bisa survive tanpa melakukan langkah-langkah pengurangan gitu. Nah saya rasa ini, melebihi dari basic projection yang bisa dilakukan oleh sebuah analis di dalam perusahaan, gitu untuk ke depan itu. Untuk langkah-langkah yang ringan pun saya rasa nggak mungkin hanya tergantung dengan itu. Ini kita sudah harus maskapai sudah harus mengambil langkah-langkah yang drastis gitu. Mhm. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.